Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anjani Lutfia. Di sini saya akan membuat video teori konsumsi pendekatan ordinal yang bertujuan untuk memenuhi tugas proyek UAS dari teori ekonomi mikro yang diampu oleh dosen Yuliana FA, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pendekatan ordinal menggunakan pengukuran ordinal bertingkat dalam menganalisis kepuasan konsumen. Artinya, kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan angka, tetapi hanya dapat diukur dengan peringkat. Misalnya tidak puas, puas, lebih puas, sangat puas, dan seterusnya. Pendekatan ini juga mengonsumsikan bahwa konsumen bersikap rasional, konsisten, dan tidak jenuh dalam membuat pilihan antara berbagai kombinasi barang dan jasa. Tokoh yang mencetuskan asumsi ini adalah John R. Hick. Kurva indifferent adalah grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan atau utilitas yang sama kepada konsumen. Jika dilihat dari kurva, maka bidang yang ada di antara bumbu horizontal dan vertikal disebut dengan ruang komoditi. Kemudian, bentuk garis yang dikombinasikan dari A sampai D dalam ruang itulah yang disebut dengan indifferent kurva. Selain kurva indifferent, alat analisis lain yang digunakan dalam pendekatan ordinal adalah garis anggaran atau budget line. Garis anggaran adalah sebuah garis yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu. Garis anggaran menunjukkan kendala atau batasan anggaran yang dihadapi oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lalu, apa saja contoh dari teori konsumsi dalam pendekatan ordinal dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah perilaku kebiasaan. Contohnya adalah ketika konsumen membeli kebutuhan pokok harian seperti beras, gula, dan sejenisnya, sehingga mereka tidak merasakan ada perbedaan kualitas dari masing-masing merek yang digunakan. Yang kedua adalah perilaku kompleks. Contohnya adalah konsumen adalah melakukan riset dalam waktu yang ditentukan ketika hendak membeli suatu yang harganya tinggi, mulai dari pembelian sampai biaya perawatannya. Kebanyakan diterapkan untuk membeli kendaraan. Yang ketiga adalah perilaku perbedaan. Contohnya adalah seorang konsumen yang mencari banyak tempat makan dalam seminggu hanya untuk mendapatkan suasana yang lebih nyaman dan baru. Yang keempat, perilaku mencari informasi baru dari produk. Contohnya adalah konsumen membaca dengan penuh copywriting dan informasi yang diberikan pada produk sebelum membeli, biasanya untuk kebutuhan perawatan diri. Transportasi umum dan transportasi pribadi. Ingatlah bahwa setiap pilihan kendaraan yang kamu gunakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, menggunakan transportasi umum bisa menjadi jalan pintas untuk yang ingin lebih santai dalam berkendara. Sayangnya, jam operasional mereka memang cukup terbatas. Sementara itu, penggunaan kendaraan pribadi menawarkan fleksibilitas tanpa batas dan hemat ongkos. Namun, kamu tidak bisa menggunakan untuk menghindari kemacetan. Misalkan saja di kota Palembang terdapat Transmusi, LRT, angkutan feeder, dan outlet untuk kendaraan umum. Lalu, untuk kelebihan kendaraan umum itu sendiri seperti tidak perlu bingung mencari lahan parkir, bisa membuatmu lebih banyak bergerak, bersantai sambil menikmati pemandangan. Kekurangannya adalah waktu operasionalnya terbatas, penuh sesak dengan penumpang lain, rawan menjadi korban kriminalitas. Lalu, kendaraan pribadi juga memiliki sebuah kelebihan. Yang pertama, bisa berkendara kapan saja, hemat ongkos, terlindung dari aksi jahat yang mengintai. Lalu, kendaraan pribadi juga memiliki sebuah kekurangan. Yang pertama, sulit menghindari kemacetan, mudah lelah, menambah polusi.
Lalu, apa relevansinya terhadap pendekatan ordinal? Pendekatan ordinal menjelaskan bahwa konsumen tidak perlu menghitung utilitas transportasi secara kuantitatif. Sebaliknya, mereka hanya menentukan preferensi berdasarkan tingkat kepuasan dari setiap opsi. Dalam konteks ini, masyarakat membuat keputusan berdasarkan urutan preferensi, mana yang lebih mereka sukai di antara berbagai kombinasi transportasi publik dan kendaraan pribadi. Berikut adalah kurva indiferensi yang menggambarkan pilihan antara jumlah perjalanan menggunakan LRT sebagai X dan kendaraan pribadi sebagai Y. Kurva indiferensi pertama atau kepuasan tinggi, kombinasi yang memberikan kepuasan maksimal, misalnya lebih sering menggunakan LRT dengan beberapa perjalanan kendaraan pribadi. Yang kedua adalah kurva indiferensi kedua, kepuasan sedang. Pilihan dengan tingkat kepuasan sedang mencerminkan kombinasi yang lebih sering menggunakan LRT, tetapi dengan lebih sedikit perjalanan kendaraan pribadi. Lalu untuk kurva indiferensi ketiga atau kepuasan rendah, pilihan dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah menunjukkan preferensi untuk kendaraan pribadi yang lebih sering digunakan. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen? Yang pertama adalah biaya. Konsumen yang ingin menghemat uang mungkin lebih memilih LRT karena tiketnya lebih murah dibandingkan biaya bahan bakar dan parkir kendaraan pribadi. Yang kedua, kenyamanan. Bagi konsumen yang menghargai fleksibilitas, kendaraan pribadi lebih nyaman meski biaya lebih mahal. Sebaliknya, konsumen yang lelah dan kemacetan lebih memilih transportasi publik. Yang ketiga adalah lingkungan. Kesadaran akan dampak lingkungan membuat sebagian konsumen memilih LRT karena emisinya lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.